Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya WSB Juri dari kelas KPI 4A dengan NIM 22130323. Seperti yang saya sudah katakan di minggu kemarin, kalau teman-teman pasti akan melihat saya di YouTube selama 1 semester ke depan. Dan masih sama, sekarang juga saya akan membahas tentang learning journal pertemuan kedua bersama Kak Padi. Menurut saya pertemuan kali, maksudnya jadwal kali ini ya, pertemuan kali ini bersama Padi itu cukup menyenangkan karena tidak terlalu serius-serius sama, tidak seperti semester 2 kemarin. Mungkin karena jadwal ya, kalau semester 2 kemarin itu kita dari jam 3, jadwalnya dari jam 3, jadi energi kita udah terkuras. Lemes lah pertemuan kemarin lah. Nah, dan pertemuan kali ini menyenangkan gitu, ada ketawanya, ada seriusnya, cuman tidak terlalu tegang lah. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Adi masuk rada telat, jam 8.30. Ada acara katanya, ada tamu. Seperti biasa, Pak Adi masuk dengan pengawalnya yaitu Kak Betran. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, kita juga berdoa dulu yang dipimpin oleh Kosma. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas tentang berita dan artikel. Pak Adi nanya dong, apa itu perbedaan berita dan artikel? Nah, setahu saya pas di semester 3, makanya saya langsung jawab tuh. Berita itu sesuatu yang terbaru, jadi masih hangat lah, masih baru kejadian. Kalau artikel itu bisa jadi sesuatu yang sudah lama, yang dibahas kembali, dan itu kurang tepat. Jadi menurut Pak Adi, jika berita itu tidak dikupas dengan tuntas, sedangkan artikel itu dikupas dengan tuntas. Nah, kemudian ada persamaan berita dan artikel. Apa itu? Persamaan berita dan artikel itu sesuai fakta dan data pastinya. Dan yang kedua, untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian juga Pak Adi menjelaskan ada jenis-jenis berita, yaitu ada 4. Yang pertama strike news, yang kedua soft news, yang ketiga in-depth news, dan yang keempat ada feature news. Yang pertama strike news. Nah, strike news ini yang sering kita lihat di televisi-televisi seperti Liputan 6 dan televisi-televisi lainnya. Jadi strike news ini pembawaannya itu cukup formal ya, cukup bisa dibilang berat. Kayak contohnya gini, selamat pagi pemirsa, telah terjadi kecelakaan beruntun antara, nah pokoknya kayak gitulah strike news tuh. Dan yang kedua ada soft news. Soft news itu pembawaannya cukup ringan, berbeda dengan strike news, jadi kayak cerita aja. Contohnya ya kayak cerita aja deh. Contohnya misalkan youtuber tuh yang vlog, nah itu pembawaannya kan ringan, itu termasuk soft news. Dan yang ketiga ada in-depth news. Jadi in-depth news nih membahas suatu peristiwa, contohnya kayak Mata Najwa itu kan membahas suatu peristiwa secara tuntas. Misalkan undang pemerintah gitu kan, itu cuman satu itu doang masalahnya di dalam satu acara sampai selesai. Dan yang keempat ada feature news. Nah, feature news itu gabungan antara berita dan opini, dan penulisannya juga menggunakan bahasa yang indah. Kemudian ada nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita ini ada 10 ya. Yang pertama, saya sambil lihat Pak, kurang paham kalau itu. Yang pertama ada magnitude, yaitu besarnya peristiwa. Yang kedua ada proximity atau pendekatan. Yang ketiga ada aktual atau terbaru. Yang keempat ada impact atau dampak. Yang kelima unusualness atau tidak biasa. Yang keenam ada human interest atau ketertarikan. Yang ketujuh ada konflik atau masalah, harusnya bukan konflik juga. Yang kedelapan ada surprising, jadi mengagetkan gitulah, mengejutkan. Yang kesembilan ada sex atau adanya unsur seks. Dan yang ke-10 ada informasi, yaitu menyampaikan informasi. Dan selanjutnya ada syarat berita. Syarat berita itu ada 5. Yang pertama aktual, fakta, penting, menarik, dan seimbang. Nah, cukup sekian learning journal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa subscribe dan like-nya ya.